Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fadila dengan NIM 123370162 dari kelas Pengelolaan Air Tambang RD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hidrologi pada pengelolaan air tambang. Jadi, apa itu hidrologi tambang? Hidrologi pertambangan adalah ilmu yang mempelajari pergerakan air, baik itu air hujan, air permukaan, maupun air tanah di area tambang. Tujuan utama kita mempelajari hidrologi tambang itu sendiri adalah untuk mencegah banjir tambang, mengelola air masuk atau inflow, menjaga kualitas air dan lingkungan, mendukung keselamatan dan efisiensi tambang. Jadi, hidrologi tambang itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku air permukaan dan air tanah dalam suatu daerah tambang. Komponen hidrologi di tambang. Komponen hidrologi tambang itu bisa berupa curah hujan. Curah hujan sendiri adalah sumber air terbesar yang terdapat di pertambangan. Lalu ada runoff atau aliran permukaan. Ini meningkat karena lahan terbuka. Lalu ada infiltrasi dan rembesan air tanah. Infiltrasi dan rembesan air tanah ini masuk lewat dinding-dinding pit. Dan yang terakhir ada evaporasi, yaitu penguapan dari pit dan kolam. Penambangan ini mengubah seluruh siklus hidrologi. Lalu bisa dilihat apa saja sumber air atau inflow yang terdapat di pengelolaan air tambang ini sendiri. Yang pertama itu ada dari air hujan. Air hujan langsung turun ke pit. Lalu untuk runoff dari area pertambangan, terus ada rembesan air tanah melalui rekahan atau aquifer. Lalu ada air kegiatan operasional, bisa operasional seperti bor, washing plant, atau dewatering. Semua inflow itu harus dihitung untuk mencegah banjir pit. Pengelolaan air tambang. Di sini saya mendapatkan 3 cara untuk pengelolaan air tambang. Yang pertama adalah drainase permukaan, bisa dengan membangun parit, catch drain, atau check dam. Tujuannya adalah untuk mengarahkan air menjauh dari pit. Lalu yang kedua ada dewatering, bisa menggunakan sump plus pompa, bisa menggunakan well point atau horizontal drain. Tujuannya adalah mengurangi air di pit atau menurunkan muka air tanah. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan air tambang berupa pengendapan. Kita menggunakan kolam pengendapan atau sediment pond untuk menetralisasi air asam tambang atau biasa kita sebut pH control. Lalu, apa saja sih dampak jika tidak dikelola dengan benar air pada pertambangan itu tersebut? Yang pertama, yaitu banjir pada pit. Banjir pada pit ini bisa menghentikan produksi, bisa mencegah produksi, dan bisa mengurangi efisiensi kerja produktivitas pada suatu pertambangan. Lalu ada longsor pada lereng. Karena tekanan air yang cukup tinggi, lereng bisa mengalami kurangnya kekuatan yang akan menyebabkan longsor pada lereng tersebut. Lalu bisa ada kerusakan alat atau jalan yang licin bisa mengurangi efisiensi produktivitas dari pertambangan itu tersebut. Lalu ada juga pencemarannya. Pencemaran bisa berupa air asam tambang, yaitu dengan sedimentasi sungai. Hidrologi ini sendiri sangat menentukan keselamatan dan kelancaran penambangan. Berikut, saya cantumkan regulasi terkait hidrologi tambang. Dapat dilihat pada PP nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan. Lalu ada Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pertambangan baik. Lalu ada Permen LH nomor 113 tahun 2003 tentang baku mutu air limbah tambang. Lalu ada Permen ESDM nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan air asam tambang. Kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan itu tadi adalah hidrologi pertambang adalah kunci operasi aman dan diperlukan perhitungan inflow dan sistem pengendalian air. Yang ketiga, pengelolaan air menentukan keberhasilan produksi dan pengendalian pada lingkungan.
Sekian penjelasan tentang hidrologi, pengelolaan air pada pertambangan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.